Bang, setelah 1 tahun lebih saya mengelola YouTube dan mengajukan monetisasi, ternyata, waduh sakit, masih ditolak juga. Apa sih penyebabnya? Nah, kita akan bahas teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Don GTO, teman-teman. Nah, kalau kita mengajukan monetisasi dan ditolak, itu memang sakit rasanya, sakit. Perjuangan kita berbulan-bulan, kadang setahun lebih ya, kita mengajukan monetisasi dan akhir-akhirnya dan ujung-ujungnya ditolak, itu pedih, pedih, pedih sakitnya. Nah, mungkin perlu kita evaluasi ya, kita evaluasi kenapa kok kita ditolak monetisasi. Karena monetisasi itu adalah merupakan gerbang awal, pintu gerbang pertama yang harus kita tembus untuk menjadi program partner YouTube dan kita mendapatkan uang dari YouTube. Nah, makanya banyak keluhan-keluhan ketika kita nge-YouTube dan masih ditolak saat kita mengajukan monetisasi, ini harus menjadi pelajaran. Jadi sebetulnya kalau ada yang bilang pengalaman itu merupakan guru yang baik, tidak sepenuhnya betul. Jadi kalau kita ngomong masalah pengalaman, kalau saya pribadi mengatakan pengalaman orang lain adalah guru terbaik buat kita. Jadi biarkan orang lain ya, biarkan orang lain mengajukan monetisasi gagal. Nah, itu kita ambil pelajaran, jangan sampai kita waktu mengajukan monetisasi gagal juga. Harusnya seperti itu. Jadi pengalaman itu bukan guru yang terbaik. Jadi bukan harus pengalaman dari kita sendiri. Kita gunakan pengalaman orang lain. Jadi kalau orang lain gagal, kita nggak perlu merasakan gagal untuk mengajukan monetisasi. Seharusnya seperti itu yang harus kita pegang erat ya. Baik. Nah, ketika kita mengajukan monetisasi dan gagal ditolak monet, itu kita harus pertanyakan pada diri kita sendiri ya. Kebanyakan ya, kita tanyakan pada diri sendiri, apakah kita mengupload video di channel kita itu kadang-kadang masih mengambil materi, mengambil video dari platform lain ya, dari media sosial sebelah. Nah, kalau kita mengambil video dari sosial media sebelah, itu harus waspada ketika kita nanti mengajukan monetisasi, potensi ditolak atau gagal monet. Kenapa? Karena di situ ada potensi video digunakan ulang, ada potensi re-upload ya. Kecuali kita pandai-pandai mengemas video yang kita ambil itu, kita bikinkan namanya video itu kita edit ulang, apakah yang kita ambil cuma gambarnya saja, apakah yang kita ambil hanya suaranya saja. Nah, itu harus kita edit ulang. Tidak bisa kita mengambil comot sepenuhnya 100% kemudian kita upload di channel kita, karena kita melihat di channel lain video itu rame, kemudian kita upload di channel kita agar channel kita rame. Itu adalah salah satu keputusan yang salah besar ya, salah besar. Kenapa? Karena nanti kerja kita sia-sia. Kita udah bekerja lama, bertahun-tahun, mengumpulkan syarat monetisasi, 1000 subscriber, 4000 jam tayang. Ternyata waktu kita mengajukan monet, ditolak. Nah, kan itu yang jadi masalah ya. Jadi kalau kita mengambil video dari channelnya, dari sosial media lain, atau plafon channel media lain, itu kita harus namanya direaksi. Kita ambil sedikit saja, kita komentari, bla 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 bla. Nah, itu masih memungkinkan lolos dengan catatan porsi kita mengomentari itu lebih banyak daripada porsi video yang kita ambil. Jadi itu salah satu kegagalan terbesar rata-rata yang mengajukan monet gagal itu. Kita menggunakan video dari plafon media sosial yang lain. Sehingga waktu kita mengajukan monetisasi itu kena pasal gagal, kena pasal konten berulang atau re-upload atau video digunakan ulang. Makanya kita harus pastikan bahwa video yang kita buat itu benar-benar 100% karya kita. Kalau enggak mau 100%, ya 90% karya kita masih aman. Karena mungkin kan kita ngambil musik mungkin dari studio YouTube atau musik yang non copyright, itu masih memungkinkan. Atau kita ngambil putet-putet sedikit-sedikit kita dari media lain, masih memungkinkan. Tapi jangan pure 100% dari plafon sosial media yang lain.
Nah, itu yang pasti akan ditolak saat kita monetisasi. Nah, itu. Jadi kalau kita mengupload video yang bukan karya kita dan itu rame dan itu menyebabkan banyak viewersnya atau menyebabkan banyak jam tayangnya, itu sangat bahaya kalau kita perbaiki. Ya, kalau kita ditolak monet, kemudian kita perbaiki, ternyata penyebabnya adalah sumbernya adalah video yang kita reupload atau diupload ulang. Kalau kita hapus, ya, kalau kita hapus untuk memperbaikinya, otomatis jam tayang yang sudah kita kumpulkan hilang juga. Contohnya jam tayang kita 4.000 jam tayang, ya. Kemudian mungkin separuhnya berasal dari video-video yang kita reupload. Ya berarti kita hilang separuh, kita ngumpulin lagi, kita kerja lagi, mungkin setahun lagi baru mendapatkan syarat monetisasi lagi. Itu makanya sejak awal ketika saya membangun YouTube atau ketika kita membangun YouTube, saya sangat berpesan sekali, gunakan konten yang 100% karya kita. Kita pelan-pelan tapi pasti. Jadi kita nggak usah khawatir ketika ada mungkin pelapor sana rame, video orang rame, ya video kita walaupun kita rame juga aman. Kita tidak akan kena yang namanya konten berulang. Kita tidak kena yang namanya reupload. Nah, itu yang menjadi masalah kebanyakan teman-teman pemula karena belum tahu, ya, karena belum tahu, pengen channelnya cepat besar, pengen channelnya cepat rame, pengen channelnya banyak yang nonton, akhirnya menggunakan video-video yang rame juga dari tempat yang lain atau videonya orang lain kita upload di channel kita. Itu merupakan kesalahan besar. Kesalahan besar total yang harus benar-benar dihindari oleh teman-teman kreator, khususnya pemula yang belum monetisasi. Itu penyebab utamanya, ya, penyebab utamanya. Kalau memang cuman kalau kita ditolak monet dan yakin video kita adalah original, karya kita sendiri, ya kita boleh mengajukan banding. Kita membuat video banding untuk menyatakan bahwa video kita ini video asli loh, bukan nyontek. Maksudnya bukan upload ulang gitu kan. Nyontek masih boleh, itu namanya analisa, riset. Kita ngeriset dari channel-channel yang lain dan kita ambil kontennya, maksudnya bahasanya, bukan videonya. Kemudian kita shooting sendiri videonya, itu masih aman, masih konten original. Jadi itu. Sekali lagi, mari kita sama-sama bangun channel YouTube dengan channel yang benar-benar asli sehingga konten kita aman dari re-upload saat kita mengajukan monetisasi lolos. Itu teman-teman, mudah-mudahan sedikit bahasan terkait ditolak monetisasi menjadi peringatan buat teman-teman khususnya yang belum monet, dan semoga cepat monet dan aman, lancar, tidak ditolak lagi saat kita mengajukan monetisasi. Terima kasih telah menonton video ini. Silakan dibantu untuk klik tombol like, subscribe, dan saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.